Jurnalis Merdeka, news update, terpercaya dan mandiri. Klik like and subscribe Jurnalis Merdeka. Aliansi Purnawirawan Pejuang Tentara Nasional Indonesia dan Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia terbentuk karena keprihatinan melihat keadaan bangsa di mana saat ini seperti banyaknya ketidakaturan, baik dari kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Semuanya tidak berpihak pada rakyat. Banyak masuknya tenaga kerja asing dan penyelundupan senjata, tetapi TNI tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga para purnawirawan berkumpul karena kondisi bahaya negara saat ini dan tidak ada gerakan yang signifikan untuk menjaga kedaulatan negara. Para purnawirawan yang peduli terhadap negara dan ikut berpartisipasi menjaga kedaulatan negara, berkolaborasi dengan aktivis pergerakan. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina Aliansi Purnawirawan Pejuang TNI dan Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, Adang Soeharjo, aktivis 7778 mengatakan, Aliansi Purnawirawan dan Pejuang Indonesia itu dibentuk dalam rangka keprihatinan melihat keadaan bangsa ini, di mana saat ini seperti banyak ketidakteraturan, baik dari kebijakan pemerintah dan sebagainya, semuanya tidak berpihak kepada rakyat. Nah, TNI sendiri melihat masalah ini sepertinya tidak berbuat apa-apa dan tidak berbuat apa-apa, sehingga para purnawirawan berkumpul dan merasa geram, ini kenapa, ada apa ini negeri ini, kok begitu rumitnya, begitu bahayanya negara ini sekarang dalam kondisi bahaya, tapi kok tidak ada pergerakan yang signifikan untuk menjaga itu, ya kan? Padahal kita merebut kemerdekaan itu dengan darah, ya, dengan nyawa. Tapi sementara orang masuk ke Indonesia, tentara asing dan senjatanya, kok seperti dibiarkan. Nah, ini keprihatinan semacam ini tentu berkembang bukan hanya di para purnawirawan yang peduli terhadap negeri ini. Para purnawirawan yang peduli ini berkumpul, bagaimana kita ikut berpartisipasi menjaga negeri ini. Maka berkolaborasi antara para purnawirawan dengan para aktivis, aktivis mahasiswa, baik dari seperti kami ini dari Gerakan Mahasiswa 778, ya, antara lain memang di sana ada Rizal Ramli, almarhum, terus ada apa namanya, dan sebetulnya Mahfud MD juga ada di sana, ya, termasuk Mahfud Ismail, saya dan sebagainya. Nah, kami beberapa komen dari eksponen Gerakan Mahasiswa 778 itu bergabung dengan teman-teman purnawirawan. Nah, samping tentu juga para aktivis dan tokoh dari masyarakat lain bergabung untuk membentuk Aliansi Purnawirawan Pejuang Indonesia. Nah, ini dalam rangka kita bagaimana kita menjaga NKRI ini jangan sampai NKRI hilang dari peta dunia. Nah, seperti itu. Nah, partisipasi atau kiprah kita selama ini tentu kita mendekati para pengambil kekuasaan, ya, kita bicara dengan para tokoh, gitu ya, agar mereka tergerak. Ya, sampai kita juga pernah memang minta waktu, contohnya itu memang di Mabes TNI kita pernah minta waktu itu minta untuk bertemu Panglima, cuman sampai terakhir Panglimanya diganti pun kita tidak bisa bertemu. Cuman ketika ke Kasat pun kita hanya ditemui oleh bagian intel. Begitu juga ketika ketemu waktu itu ketemu dengan minta bertemu dengan Kapolri musuh saya itu, tapi yang menemui kita juga bagian intel. Jadi decision maker baik itu Panglima TNI maupun Kapolri tidak bisa kita temui. Jadi segitu sulitnya kita untuk bertemu. Padahal yang datang para purnawirawan jenderal, bukan yang bukan di era Jokowi, di era Jokowi. Dan itu selama 10 tahun itu memang kondisinya seperti itu. Kita sepertinya tidak bisa berbuat apa. Sekarang dengan pergantian presiden, itu banyak harapan
ya, banyak harapan kepada Pak Prabowo, Iya. di mana ketika beliau dilantik pun mereka sudah menyampaikan ya harapan itu bahwa beliau ingin mensejahterakan rakyat, ini ingin menegakkan keadilan, ya, Iya. dia ingin agar rakyat ini tidak miskin, Iya. ya. Dia ingin agar bangsa ini maju, ya. Dia ingin memberantas korupsi karena meyakini korupsi ini adalah mungkin bagian dari utama di kerusakan negeri ini. Karena dengan korupsi uang yang banyak yang harus kesejahteraan lari ke tempat lain, ke pribadi-pribadi dan lain-lain. Nah, di samping itu Prabowo juga berjanji akan menindak ya para pengkhianat negara. Dia katakan jangan ada lagi negara dalam negara. Nah, yang saya tidak tahu apa maksud Pak Prabowo, tapi kalau melihat konteksnya dengan PK 2 itu seperti negara dalam negara. Nah, ini barangkali ya suka tidak suka, beliau kan tentara, beliau kesatria, tentu tidak suka melihat negara ini kok seperti diacak-acak. Pak Prabowo itu seorang tentara, seorang militer, seorang kesatria yang tidak mungkin mudah dipengaruhi untuk mengikuti seseorang. Dan karakter Prabowo memang begitu. Dan dia kan ada di pasukan komando ya. Jadi dia tidak bisa sembarangan. Even Jokowi tidak bisa mendekati dia. Apalagi sebelah naga dan sebagainya, tidak bisa itu. Jadi kita harus percaya bahwa Pak Prabowo itu punya misi sendiri. Ya, itu harapan kita. Jadi alhamdulillah APP TNI merasa apa yang menjadi aspirasi APP TNI dengan pidatonya Pak Prabowo itu seperti terwadahi. Nah, sekarang tentu kita wajib lah buat teman-teman di APPN TNI maupun di luar bangsa Indonesia wajib mendukung setiap kebijakan Prabowo yang pro rakyat. Itu tidak ada lain. Sebab kita selama 10 tahun kan kita tidak pernah merasakan bagaimana seorang pemimpin bicara korupsi. Atau sekarang lihat berapa puluh orang yang sudah masuk KPK. Mohon maaf sampai sekarang kan antum tahu ya, di sekjen partai besar pun sekarang sudah jadi tersangka. Kalau dari progresnya ya adanya 300 pati di TNI dimutasi, kebijakan Polri dikebiri, dikurangin gitu ya. Ancaman negara yang Bapak sebutkan tadi ya, berupa apa ancamannya? Iya, kalau yang saya dapat informasi bahwa memang TKA ini ternyata juga ada bagian di Tentara Merah dan pelatih. Nah, ini samping itu setiap kedatangan mereka selalu dibarengi dengan adanya pengiriman senjata. Samping itu kebijakan yang dilakukan sudah profesional. Itu yang sangat layak, termasuk bagaimana mengguritanya hutang-hutang kita. Jokowi ya, yang sudah terpilih setelah 10 tahun kemarin itu ya, itu ada skenario apa sih Pak? Kok bisa Jokowi dimunculkan ke publik menjadi pemimpin RI 1 gitu? Skenario-nya apa, bagaimana? Mungkin dari ya itu tadi, jadi pertama yang saya perhatikan, para pemimpin partai ini tidak betul-betul ingin membuat negeri ini baik. Mereka kan demokrasi kita ini semua orang tahu lah demokrasi kapitalis. Sehingga mereka selalu perlu uang. Uang itu dari mana? Uang itu yang pegang sekarang uang itu orang-orang keturunan Tionghoa. 9 naga orang sini. Saya bilang 9 cacing. Itu selalu sumbernya dari mereka. Dan mereka dalam tanda kutip dibeli. Anda tahu kan DPR nggak bisa apa-apa terhadap kebijakan Jokowi yang sangat rusak ini. MPR juga begitu, bahkan dikebiri. Jadi semua adalah uang. Mungkin sosoknya Jokowi itu yang mewakili Indonesia untuk melakukan transaksi uang di Chinese ya. Iya, akhirnya seperti itu. Memang dia dengan kewenangannya luar biasa, dia jual negeri ini seperti itu. Dan hampir seluruh partai politik Indonesia tidak ada pendidikan politik yang baik pada bangsa ini, kecuali dia menyelamatkan diri, mencari jabatan, mencari uang. Jangan lupa klik subscribe. Redaksi Jurnalis Merdeka, Jakarta.